Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan perihal mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah ini pokok. Dunia ini mempengaruhi kita begitu rupa sehingga kita terlalu terbiasa hidup dipengaruhi oleh dunia. Sehingga kita kurang sekali mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Padahal Tuhan berjanji dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkan hidupmu, ia akan bertindak. Dan ia akan memunculkan kebenaranmu dan hakmu. Jadi Tuhan tuh mau kita itu berserah penuh kepada Dia. Bukan kita lagi yang berusaha mati-matian, tapi lebih banyak kita menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu kita berusaha. Bukan usaha kita menggantikan kuasa Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak banyak orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan itu jarang sekali. Kita lihat dulu, saya pernah ceritakan tentang seorang akrobat. Akrobat itu melewati jurang dan dia berjalan di atas kawat dengan bambu. Dia pergi ke sini, tidak jatuh, jurang di bawah, dia balik lagi, tidak jatuh. Orang semua bertepuk tangan. Lalu kemudian dia bertanya, apakah saudara percaya bahwa saya akan berjalan ke sana dengan menggendong seseorang dan bisa kembali lagi dengan selamat? Kalau tadi kan dia pergi kosong, sekarang menggendong seorang. Semua yang nonton bilang percaya. Dia berkata, kalau kau percaya silakan, siapa yang mau naik di atas pundak saya? Orang itu semua bilang percaya, tapi tidak ada seorang pun yang berani naik di atas pundak si akrobat itu untuk berjalan ke seberang. Tapi tiba-tiba ada seorang anak remaja loncat ke atas pundaknya. Lalu dia berjalan lewati kawat itu dengan bambu. Dia sampai ke seberang, orang bertepuk tangan. Ya. Lalu kemudian saudara sekalian, dia balik lagi sampai selamat. Anak remaja di puncaknya. Tenang saja, tidak tegang. Siapa anak itu? Anak si akrobat. Orang lain tidak percaya. Ngomongnya percaya tapi tidak berani. Itu namanya percaya tidak mempercayakan diri. Tapi anak si akrobat itu dia mempercayakan diri sepenuh. Dia tahu itu bapaknya, karena itu dia berserah penuh. Nah itu bedanya percaya dan mempercayakan diri. Seandainya kita ini hidup banyak mempercayakan diri kepada Allah, hidup kita tenang. Orang tidak usah mati. Saya lihat banyak sekali orang mati, umur 40, 50, serangan jantung, stroke, darah tinggi, ya segala macam penyakit. Karena hidupnya itu terus mikir, tidak percaya kepada Allah, berusaha sendiri, tidak tahan sudah. Nah, saya lihat ada orang yang tidak pernah naik pesawat terbang, sehingga dia tidak mau naik pesawat terbang.
Tapi satu ketika anaknya sekolah di luar negeri sehingga dia harus menilik anaknya di luar negeri. Pertama kali dia naik pesawat terbang, tegangnya setengah mati. Dipegangan sama bangku kursi pesawat terbang. Merem saja. Dia tegang. Saking tegangnya. Dia tidak tahan. Tertidur. Untung tertidur. Banyak orang tegang sampai pingsan. Tapi sekali dia naik, 2 kali dia naik, dia jadi tenang dan akhirnya dia biasa saja. Nah begitu saudara, kalau kita tidak mempercayakan diri kepada pilot, kita ini tidak tenang. Begitulah kita tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Berapa banyak manusia itu mati muda oleh karena segala macam penyakit yang menyerang dalam hidupnya. Karena terus penuh dengan ketegangan. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab sehingga banyak orang, bahkan banyak orang percaya yang gagal untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Kita kan orang percaya, tetapi seharusnya kita kan berhasil. Alasan gagal mempercayakan hidup kepada Tuhan karena 1, kurangnya pengenalan akan Tuhan melalui firman. Jadi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui firman. Tuhan berkata, karena menolak pengenalan itu. Jadi hatinya itu acuh tak acuh, menolak mengenal Tuhan melalui firman secara mendalam. Yang kedua, dan melupakan pengajaran Allahmu. Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu kata kitab Nabi Hosea pasal yang keempat ayat 6. Jadi 2 alasannya mengapa 1 kurang pengenalan lewat firman Tuhan. Dia menolak pengenalan itu, acuh tak acuh, cari duit lebih perlu, baca Alkitab enggak perlu. Siapa yang sungguh-sungguh baca Alkitab? Tiap hari orang yang sungguh-sungguh baca Alkitab itu diberkati Tuhan. Saya waktu masih anak-anak, masih remaja, Rubin masih ada, Sinyo ada, nanti tanggal 1 datang sini Rubin tanya dia. Di meja makan itu selalu ada Alkitab atau buku bacaan Alkitab. Bacanya bergilir, anak-anak itu biar yang kecil, yang besar, bergilir semua, sebisa-bisanya. Mungkin anak yang kecil tidak pandai, tapi dia sudah bisa baca, beri giliran, membentuk kebiasaan itu lebih baik. Bukan soal pinter, bodoh, tapi membentuk kebiasaan. Baca Alkitab di meja makan dengan moto, no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, tidak makan sarapan pagi. No Bible, no breakfast. Kedua, di meja makan itu selalu ada rotan. Setiap orang harus baca menurut gilirannya. Siapa yang menolak baca, rotan. Wah, kelihatannya kejam sekali ya. Tapi nanti tanggal 1 Rubin ada di sini. Tanya dia. 1 kali Rubin pernah menolak, saya kejar dia. Dengan rotan. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, baca Alkitab atau rotan atau keluar dari rumah ini. Nanti tanggal 1 boleh tanyakan. Memang kelihatannya kejam. Kalau kita mau mendidik anak kita, kalau anak kita menyimpang, nomor 1 kita harus menegurnya. Nomor 1 kita menasihatinya.
Nomor 2, menegur dengan keras. Kalau tidak, menghukum. Siapa yang melakukan ini sama anak-anaknya? Kamu orang yang beruntung. Kalau enggak, percuma. Nomor 1, menasihati. Kalau melawan, baca firman Tuhan. Nomor 2, menegur. Nomor 3, menghukum. Kedengarannya kejam ya. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Saudara-saudara, ini manusia itu seringkali gagal mempercayakan hidupnya karena kurang menolak pengenalan itu. Acuh tak acuh. Baca Alkitab acuh tak acuh. Ya. Dan melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku akan melupakan anak-anakmu. Kalau orang melupakan pengajaran Allah, enggak mau peduli, maka Tuhan berkata, bukannya aku melupakan kamu, bukan. Aku akan melupakan anak-anakmu. Itu yang saya takut. Kalau saya tidak memperhatikan firman Tuhan, maka anak cucu buyut cicit saya akan dilupakan Tuhan. Berapa banyak pendeta yang anaknya enggak karuan. Karena apa? Karena ini. Pendeta itu banyak macamnya. Ada yang khotbah untuk gengsi, untuk pamor. Ada yang khotbah untuk hidup, duit. Tapi ada yang khotbah untuk sungguh-sungguh. Itu semua berbeda. Motivasi dalam hati kita. Kalau kita tidak menolak pengenalan itu, kita diberkati Tuhan. Tapi siapa yang melupakan pengajaran itu, aku akan melupakan anak-anakmu. Lihat anak-anakmu. Aku lihat banyak sekali pendeta-pendeta yang anaknya rusak. Itu karena hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Punya motivasi yang lain. Nah, itu sebabnya kita harus, sudah sekalian, alasan pertama itu menolak. Alasan kedua, bimbang dan kurang percaya tentang kuasa Tuhan memelihara hidup kita. Saudara percaya enggak Tuhan itu memelihara hidupmu? Bagaimana orang yang percaya itu? Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Enggak banting tulang setengah mati. Di Indonesia ini saya lihat sudah kan suku bangsa yang paling gampang berserah itu adalah suku Jawa, Jawa Tengah. Itu gampang sekali berserah. Enggak neko-neko, enggak macam-macam. Makanya di Jawa Tengah itu kalau komsel itu ramai sekali. Di Solo, di Jogja. Apa yang diajari dia taat, dia turut. Tapi ada suku-suku yang pikirannya nomor satu duit, duit. Waduh susah sekali mempercayakan diri sama Tuhan. Sudah pernah belajar enggak tentang suku-suku bangsa di Indonesia? Suku yang paling banyak mikirin duit itu orang Padang. Padang. Nomor 2, suku Banjar. Juga suku Sunda. Ini Sunda ini sudah paling suka mikirin duit. Mana ada orang Sunda menganggur? Semua kalau enggak tangannya goyang bikin anyaman apa saja. Duit. Makanya paling suka cari duit itu orang Padang. Sekarang lihat di Tasik, toko yang paling besar toko apa? Orang Tionghoa? Orang Sunda? Orang apa? Toko paling besar orang mana? Padang. Tuh lihat di Hazrat Mustafa. Tokonya orang Padang. Gede-gede. Besar-besar.
Dibeli semua sama dia. Ada orang Padang namanya Arta Halilintar. Halilintar lah. Itu nomor 1 kalau cari duit. Nah dari sifat suku-suku ini kita bisa mengetahui sekarang bahwa orang-orang itu terlalu memaksakan diri untuk cari hidup. Susah mempercayakan diri kepada Allah. Sekali itu pun dia beragama, tapi tidak punya takwa, tidak punya takut akan Allah. Banyak orang Kristen begitu, agama Kristen, tapi tidak bertakwa kepada Allah. Tapi firman Tuhan berkata ya, bimbang dan kurang percaya dan kuasa Tuhan akan memeliharanya atas hidup. Karena itu dia mesti kerja sendiri, banting tulang sendiri, berusaha sendiri. Karena dia tidak meyakini kuasa Tuhan memelihara hidupnya. Jangan cemas hatimu. Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi ada syaratnya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan tuh tahu mau memenuhi segala keperluan kita. Tapi cari dulu, Tuhan mau lihat hatimu. Kau mengutamakan Tuhan enggak? Kau mempersembahkan hidupmu, mempercayakan dirimu kepada Tuhan atau tidak? Itu sebabnya nomor 1 kan Tuhan, nomor 1 kan ibadat, bukan nomor 1 kan dagang, bukan nomor 1 kan goes. Boleh goes, bukan pada jam-jam ibadah. Itu sebabnya saudara sekalian, ini alasan gagal. Karena kita bimbang, tidak percayakan kuasa Tuhan memelihara hidup kita. Rasanya hidup itu harus sendiri. Padahal firman Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kepintaranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kamu turun tangan sendiri, yalah berpangku tangan. Kamu terlalu pinter, sok wae, silakan. Tapi kalau angkat tangan, Tuhan tolong aku mempercayakan hidup kepadamu. Tuhan turun tangan ganti kita. Kalau kita berperang sendiri, Allah berpangku tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Allah berperang ganti kita. Kuat mana dirimu sendiri berperang? Sampai dari muda sudah banyak penyakit, banyak celaka. Berapa banyak orang mati kecelakaan, kesana kemari cari uang terus. Kena penyakit terus, sudah sakit, pergi ke rumah sakit. Bayarnya, saya membaca tulisan Dr. Terawan. Orang itu tidak mempercayakan diri sama Tuhan. Cari kesehatan, bayar rumah sakit ini. Wah habis, ujung-ujungnya mati juga. Coba, sudah membayar rumah sakit mana, ujung-ujungnya mati juga. Kenapa tidak mempercayakan diri sama Tuhan? Itu dokter kesehatan, kepala kesehatan Indonesia menyarankan supaya kita itu ya, jangan dengan kekuatan sendiri seperti itu. Jangan bimbang dan kurang percaya akan penyediaan Tuhan. Kerja itu boleh, tapi semua itu bergantung dari Tuhan. Kemarin saya berdoa, Tuhan, jemaat akan berbakti padamu. Jauhkan Tuhan anasir-anasir jahat. Lindungi Tuhan supaya kami jauh jemaat Betel dari COVID gangguan. Sebab saya percaya semua itu dalam ketentuan Tuhan. Kita boleh berusaha. Sudah tahu kalau kebaktian di sini.
Itu Saudara Yayat itu sebelumnya nyemprotin semuanya. Kalau saya terlambat sedikit kebaktian itu ada peringatan. Buru, kasih tanda di sana. Sebab habis kebaktian satu itu disemprotin lagi untuk masuk kebaktian kedua. Kita bersungguh-sungguh. Jadi secara manusiawi ini bersih. Tapi kita tidak bersandar kepada kekuatan dan usaha manusia, itu bukan. Tapi kami percaya Tuhan yang melindungi. Tapi kalau Tuhan melindungi, kita juga berhati-hati. Ya, itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal 28 sampai 31 itu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Niko Nyoto Raharjo itu insinyur pertanian, ngurusin tani, bukan sekolah teologi ya. Kerjanya nyanyi-nyanyi. Tapi orang yang mempercayakan diri sama Tuhan. Saya beritahukan setiap hari Minggu pukul 6, RCTI pukul 6, itu tampil Pendeta Niko. Saya harap kalau saudara belum ke gereja, RCTI pukul 6, dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Insinyur Niko dengan sepenuh hati, ya, sebab dia itu orang yang mempercayakan diri kepada Allah. Ya, keamanan itu harus jangan kita pikir dalam tangan kita. Di mana-mana manusia itu tidak aman. Ancaman teroris itu ada di mana-mana. Orang pikir Bali itu paling aman. Di sana nggak ada orang fanatik. Di Bali aman. Jadi orang makan aja di pantai Jimbaran. Nggak tahu terorisnya datang dari Jawa. Dibom. Semua orang takut. Ketakutan itu ada di mana-mana. Ingat sudah sekalian, tidak ada keamanan sempurna di dunia. Saya bilang tempat Bali itu paling aman. Nggak ada orang fanatik kayak di Jawa Barat, kayak di Tasik. Bali itu aman. Tapi orang-orang di sini datang ke sana mengganggu, ngancam. Sehingga sudah sekalian kita merasa tidak aman. Di mana ada keamanan itu? Di Amerika, orang Amerika sekarang tuh ribut takut. COVID, angka tertinggi di dunia yang banyak kena COVID itu nomor 1 Amerika. Siapa tahu nomor 2? Di dunia paling banyak nomor 2 ya siapa? India, nomor 3. Brasilia. Ini India, Brasilia, paling banyak Amerika. Eropa tenang-tenang. Tapi kini Eropa paling takut. Jerman paling pintar, banyak yang kena. Gilirannya Eropa sekarang. Kok orang Jerman itu orang pinter-pinter, makanya kena COVID. Minggu lalu cucu saya belajar di Inggris. Berangkat sendiri lagi anak remaja. Tidak boleh diantar sebab di sana banyak COVID. Sudah bisa bayangkan. Anak umur 18-19 tahun berangkat sendiri, perempuan. Ayo, cari jalan sendiri. Apalagi banyak COVID. Aduh, singkongnya begini.
apalagi papa mamanya. Tapi tidak boleh diantar. Kalau diantar, mau tunggu di sana 14 hari. Duitnya paling mahal di dunia. Enggak boleh diantar lagi. Tapi saya mempercayakan diri kepada Allah. Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang tidak khawatir? Khawatir. Tapi karena ada rasa khawatir, kita angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Terus sudah sampai, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Aman di jalan, aman. Pesawat terbangnya Singapore Airlines. Paling banyak kira-kira 10 orang dalam pesawatnya kosong melompong. Sampai dengan selamat. Sekarang kamu tinggal di mana? Di apartemen. Di apartemen tingkat berapa gitu. Tapi puji Tuhan, di bawah ada dep store. Waduh. Jadi kalau belanja tinggal turun ke bawah, turun naik, turun. Ada lagi Asian Faction, bagian makanan Asia. Waduh, di sini saya kirimin. Kalau mau beli makanan Asia, cari dia HP, ya Asian atau Orientals. Dia bilang, di bawah ada. Siapa kita nggak tahu, Allah yang ngatur. Jadi sekarang mau turun naik, cari makan tinggal turun naik. Allah mengaturnya luar biasa. Aman sampai di sana. Cuma jaga karena Inggris tinggi COVID-nya. Tapi kita pasrah. Bukan lalu kita bingung, lalu kita ngambil jalan sendiri. Enggak usah berangkat jauh-jauh. Itu karena kita terlalu bersandar sama otak kita ini. Tidak mempercayakan diri kepada Allah. Nah, apalagi sekarang dunia kita ini penuh dengan COVID. Banyak orang berpikir kapan COVID sudah selesai baru nanti saya ke gereja. Saya beritahukan COVID tidak akan selesai dalam waktu 10 tahun lagi. Enggak. Yang salah itu Gubernur Jakarta Raya. Nungguan kapan COVID selesai. PSBB terus nungguan COVID selesai. Keliru. Sekarang kan ada penyesuaian diri. New normal. New normal itu bukan berarti segala sesuatu normal kayak dulu, bukan. Kita mesti menerima keadaan normal baru. Apa itu normal baru? Ya COVID jalan, kita pun jalan, begitu. Jangan kayak Jakarta, PSBB terus. Akhirnya manusia nggak makan. Lockdown, nggak bisa dagang, mati, kelaparan. Pilih mana? Mati kena COVID atau mati kelaparan? Pilih mana? Ayo. Makanya Presiden berkata, dua-duanya kita pikirkan secara seimbang. Kita ikuti new normal. Kalau COVID-nya nggak mau pergi, ya kita nyocokkan dirilah, terimalah COVID. Hidup bersama sama COVID, begitu loh. Jangan ada alasan, saya nunggu COVID berhenti. Kapan COVID-nya berhenti? Karena itu kalau orang takut COVID, orang akan kelaparan. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa. Kita mesti percaya aman di dalam tangan Tuhan. Dalam Amsal, dalam Mazmur 31, ya, aman di dalam tangan Tuhan. Itu judulnya dari Mazmur 31. Ada kegentaran dari segala pihak. Tetapi kepadamu aku percaya. Memang kegentaran ada.
bisik-bisik. Ayat 14 sampai 17 ya, ada bisik-bisik kegentaran dari segala pihak. Ada ayat 14. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Ada bisik-bisik. Ada hoax. Ya. Ada segala macam ya, berita-berita dari sana sini gentar ya. Tetapi aku ini percaya kepada Allah. Hoax bilang, biarkan. Bahasa Sunda bukan hoax, hoak. Biarin bisik-bisik. Rasanya semua mengancam kita. Tetapi firman Tuhan, ya, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Itu rasanya semua itu mau mencabut nyawa kita. Penyakit kah, masalah. Tapi kita lihat next. Tetapi aku kepadamu, aku percaya. Engkaulah Allahku. Maka hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskan aku dari tangan musuh dan orang-orang yang mengejar aku. Itu namanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan hidupnya tenang. Makanya saya tidak mengajari anak cucu saya cari duit, tapi mengajari anak cucu saya cari Tuhan. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Rubin juga, ayo terus. Jonathan juga, Christian juga, Maria juga. Saya bilang Maria, sekarang anakmu berangkat. Percayakan kepada Tuhan. Papanya sampai nangis mikirin. Kenapa menangis? Nangis tandanya kurang mempercayakan diri pada Tuhan. Tapi kalau kita mempercayakan diri pada Tuhan, tenang. Ya. Yang ketiga, karena kita gagal berfokus kepada Tuhan, sebaliknya kita berfokus kepada masalah. Lihat masalah terlalu besar. Firman Tuhan bilang, lihat Allah, bukan lihat masalah. Kalau masalah itu dilihat, terus makin lama makin gede, makin lama makin gede. Ya, saya punya 2 mata uang kecil dan tidak berharga. Tapi jangan dilihat terus. Kalau dilihat kita, mana ini uangnya nggak keluar-keluar. 200 perak. Ini kan kecil. Tapi kalau dilihat terus. Terus nutupi mata kita buta. Gelap semuanya. Ini masalah terlalu besar, lebih besar dari biji mata saya. Siapa yang terus lihat masalah? Lihat Allah. Kalau kita bisa lihat Allah, percaya kepada Allah, mempersembahkan diri kita kepada Allah. Waduh. Ya. Ingat tadi dalam Mazmur 37 ayat 6. Ia memunculkan kebenaranmu dan hakmu. Tuhan membela kita. Tuhan memunculkan kebenaran kita. Tuhan akan memberikan hak kita sebagai anak Allah. Tapi kalau saudara tidak, saudara belum anak Allah, anak dunia, gelisah terus. Nah itu sebabnya saudara sekalian, kita mesti ingat, Tuhan itu pencipta langit. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah laut. Apa yang Tuhan tidak bisa?
Apa yang Tuhan tidak bisa? Lukas 1 ayat 37. Ayat itu mengatakan, ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kecil. Bagi manusia besar. Tapi bagi orang percaya, ya, Markus 9. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Juga bagi orang percaya, kita akan menyatukan roh Tuhan bersatu sama roh kita. Jadi kita jadi kuat. Makanya orang Kristen berhenti beragama Kristen. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau agama Kristen di mana-mana banyak. Gereja penuh dengan orang beragama Kristen. Tapi tidak banyak orang yang penuh Roh Kudus. Kita punya tubuh dan punya jiwa. Tubuh kita bersarang di perut kita ini. Kalau kita makan kuat. Ya, nomor 1. Kita punya jiwa, pikiran, bersarang di akal kita. Tubuh dan jiwa ini mikirin supaya kita makan, kuat. Tapi kita lupa roh kita ini loh. Isi rohnya. Dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita akan kuat. Jangan cuma beragama Kristen, tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya. God is greater than any problem you have. Allah lebih besar dari segala masalahmu. Kita punya masalah apa? Allah lebih besar. Saya dulu cari jodoh. Itu masalah buat orang lain. Saya emang enggak lah. Saya lihat tuh paduan suara, ada anak-anak kur. Ya, Tuhan bilang yang ini. Wah, masa Tuhan. Kalau yang itu tuh namanya Yuliawati itu, gua udah kenal lama Tuhan. Tapi Tuhan, iya ini. Masa iya Tuhan. Saya enggak pikir kalau orang zaman sekarang bebogohan dulu supaya cocok. Enggak. Anda pikir kalau Anda bisa menyocokkan diri atau cocok bisa berbahagia? Enggak. Saya punya ilmu yang lebih tinggi. Allah mengatur. Kalau aku enggak cocok sama dia ya dicocok-cocokkan lah. Lama-lama cocok juga. Percaya enggak itu? Hei anak muda, jangan mencoba cari pacar yang cocok. Enggak ada. Dia kan anak bapaknya, ibunya. Siapa bapaknya? Orang berdosa. Siapa ibunya? Orang berdosa. Lah anaknya orang berdosa, mana yang cocok? Tapi yang enggak cocok ya sudahlah. God, give me the serenity to accept the thing that I cannot change. Beri aku kerelaan hati untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Kalau dari sononya dia lahir begitu ya aku terimalah. Lapang hatiku. Jelas? Mengapa orang mesti cari yang cocok? Makanya dalam zaman COVID ini orang semua paling banyak bercerai. Daftar ke penghulu untuk bercerai. Aku heran sekali. Kenapa? Enggak cocok. Apalagi COVID enggak cocok. Aduh. Sekali kawin selama-lamanya. Kalau enggak mau gitu jangan kawin. Hei perempuan jangan cari laki-laki yang cocok sama kamu. Enggak ada. Tapi kamu mau mencocokkan dirimu
karena Tuhan. God is greater than everything. Allah lebih besar dari semua. Takut apa? Kita punya Allah yang lebih besar dari semua. Sebab itu mari kita akrab dengan Dia. Baca Alkitab, berdoa. Kalau kita akrab dengan Dia, Lukas 18 ayat 1, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Orang berdoa itu akrab. Kalau suami istri selalu ngomong akrab, nggak ada masalah. Kita dengan Tuhan akrab. Kalau kita akrab dengan Tuhan, ya, maka tidak ada masalah yang tidak dipecahkan. Kalian sudah lama di gereja Betel. Kalian mengenal Tante Yulis ya? Bager, halus gitu ya. Kumaha Tante Yulis? Hah? Keras. Yulis keras nggak? Samanya. Batu sama besi, pak keras-keras. Mestinya teorinya Julius Ishak tidak bisa berbahagia dengan Yuliawati, nggak bisa. Keras sama keras. Saya selalu mengalah. Tapi kalau saya sudah keras, dia mengalah. Selesai. Waktu belum saya lamar, saya udah ngomong berduaan. Mamahnya ada di situ, omanya ada di situ. Ini dengar baik-baik, ini ilmu paling penting. Pokoknya kita kalau marah, giliran. Enggak boleh marah dua-dua. Jadi yang ribut kalau marahnya bareng. Ayo, suami istri siapa marahnya bareng? Acung, ayo. Waduh, suci semua ini anggota gereja Betel. Marah itu nggak boleh bareng, giliran. Jadi kalau yang satu marah kita diem, ya nanti besok kita yang marah dia diem. Orang Belanda itu bilang kalau kau mau rukun damai dalam hidup, jangan bareng kalau marah. Siapa di sini wanita terutama kalau suaminya marah nyerocos, ya, giliran. Nah, saya bisa giliran sama si tante itu. Dia marah ya, gua diam dia. Tapi dia kalau sudah terlalu marah betul, dia diam. Oke? Kita harus bisa ya berfokus kepada Allah lebih daripada masalah. Nah, itu sebabnya saya selalu berkata, if you pray, you talk to God. Kalau kau berdoa, kau itu berkata-kata sama Allah. Tuhan, kami punya masalah, tapi Engkau Allah yang besar. Itu namanya berkata-kata kepada Allah. But if you read the Bible, kalau kau baca Alkitab, Allah berkata kepadamu. Jadi giliran dong. Banyak orang Kristen tuh maunya didengar Allah, didengar Allah, didengar Allah. Tapi gak banyak yang mau mendengar Allah, mendengar Allah, mendengar Allah. Ayo jujur, saya mau tanya, siapa yang banyak mendengar Allah? Yaitu dengan cara membaca Alkitab. Daripada banyak minta. Banyak mana? Mintamu atau mendengar Allah bicara melalui baca Alkitab? Siapa yang betul-betul baca Alkitabnya kuat? Yang ngacung. Nah, satu. Siapa lagi? Tuh. Kalau nggak salah anak pendeta ya.
keluarga pendeta, ibu ya, dari Tapanuli itu. Itu dia, setia. Udah berapa tahun di gereja Bethel, Bu? Berapa? 20 tahun. Dengar baik-baik. Dari muda sampai tua tetap setia. Siapa lagi yang baca Alkitab banyak? Nah, itulah dosamu. Rasa enggak kalau itu dosa? Mintanya banyak sama Tuhan. Tuhan mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kita enggak mau dengar Tuhan. Dengar Tuhan itu baca Alkitab. If you pray, you talk to God. Kalau kamu berdoa, kau berbicara kepada Allah. But if you read the Bible, God talks to you. Kalau baca Alkitab, Allah gilirannya bicara sama dirimu. Waduh, mulai sekarang ya. Siapa yang belum pernah baca Alkitab, ayo ngacung. Jangan bersembunyi nih. Pendeta ini tahu semua. Sekarang gini ya. Belajar baca Alkitab malam itu yang dibaca Mazmur. Habis Mazmur Amsal. Habis Amsal pengkhotbah. Mazmur itu memuja Allah. Tuhan, Engkaulah gunung batuku, gembalaku, perlindunganku. Memuja Tuhan. Kalau Allah dipuja, dia turunkan berkat. Hikmat, akal budi itu dari Amsal Solomon. Amsal Salomo itu kasih berkat, hikmat, akal budi. Nah kalau manusia sudah dikasih berkat, hikmat, akal budi jadi apa? Sombong. Lupa daratan. Serba salah. Miskin minta berkat dari Tuhan. Kaya jadi lupa sama Tuhan. Supaya enggak lupa baca pengkhotbah. Pengkhotbah itu bunyinya sia-sia. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jadi satu, minta pertolongan Tuhan. Dua, Tuhan berkati supaya jangan sombong. Pengkhotbah itu potong tengah. Itu kalau malam bacanya itu 2 pasal atau 3 pasal. Kalau siang baca Injil Lukas. Injil Lukas itu Yesus anak manusia, tukang kayu. Tapi kalau baca Injil Yohanes, Yesus anak Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu Allah, firman itu jadi manusia. Tinggal bersama kita. Jadi Injil Yohanes itu mengajar kita tentang Yesus anak Allah. Kita mesti tahu Yesus itu anak manusia seperti kita. Tapi kita juga mesti tahu Yesus itu anak Allah, anaknya Allah. Yesus anak manusia, tapi Yesus anak Allah. Kalau baca kemudian Kisah Rasul, itu demonstrasi kuasa Allah. Jadi kalau baca 3 itu aja. Yesus manusia, tapi percaya kepada Allah, lalu demonstrasi kuasa Allah. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, yang mati hidup. Itu demonstrasi kuasa Allah. Kalau sudah baca kitab itu imannya jadi gede supaya imannya Om Yulus. Mau imannya perkasa. Baru baca-baca yang lain-lain nasihat-nasihat. Nah sekarang saya bacakan tentang seseorang manusia teladan yang mempersembahkan, mempercayakan hidupnya kepada Allah. Siapa manusia teladan itu?
Kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Manusia teladan itu namanya adalah Raja Hizkia. Nah, kita mesti belajar seperti dia. Manusia yang mempersembahkan, mempercayakan hidupnya kepada Allah. Raja Hizkia ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dalam perjanjian lama, modenya itu Daud. Makanya orang-orang hidup dalam perjanjian lama, bagaimana mereka mentaati hukum Taurat, itu contohnya Daud. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau namamu Julius Ishak, baca. Julius Ishak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau namamu namanya Santi, mana Santi? Nah itu. Sebut, baca itu ayat. Santi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berdiri. Baca, sebut namamu. Enggak kedengaran menurut saya. Enggak kedengaran. Santi melakukan, coba. Nah begitu. Kalau kita semua melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan, ya, maka kita ini akan hidup luar biasa. Ya, ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala. Saya baca, raja ini taat akan firman Tuhan, tapi tidak melakukan, tidak merusak, tidak menghalau tugu-tugu berhala. Artinya sebagai orang Kristen, kita sih mau taat firman Tuhan, tapi pengaruh dunia kita biarin aja dalam hidup kita. Orang nonton film, kita juga nonton film. Orang putar RCTI, ya go spot, gitu juga nonton go spot. Ya terus saja kita pengaruh dunia sekeliling itu kita terima juga. Dulu saya waktu muda kenal Tuhan. Pengaruh dunia itu seperti berhala-berhala kita singkirkan. Bagaimana cara menyingkirkannya? Enggak bisa. Tapi kita berdoa kepada Roh Kudus. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sebelumnya itu saya nonton film tuh 2-3 kali. Satu hari bisa 2 kali. Marilyn Monroe, waduh. Pierre Angeli, waduh cantik-cantik. Gila film. Tapi saya jadi orang betel. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau lagi pengaruh dunia menguasai saya. No. Kalau ku hidup suci, bisa itu. Siapa yang tolong? Roh Kudus. Minta Roh Kudus tolong. Maka dia dapat menolong kita. Ya. Nah ayat berikutnya, ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Percayanya benar-benar sampai kita nggak ada saingannya. Percaya betul. Di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia,
tidak ada lagi yang sama seperti dia. Berlomba-lomba dalam iman dan kekudusan. Itu orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan begitu. Terus, 6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Mau kita seperti Hizkia? Kalau kita mau seperti Hizkia, akibatnya kita baca ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Apa masalahmu? Apa peperangan dalam hidupmu, dalam batinmu? Kemanapun engkau akan beruntung. Cari jodoh enggak salah pilih. Tapi kalau kau enggak benar di hadapan Tuhan, cari jodoh dikasihnya tukang jual narkoba. Dicarinya laki-laki mata keranjang. Tapi kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, dia yang ngatur hidup kita. Kalau enggak cocok, dicocok-cocokannya, maka kita akan hidup berkemenangan. Karena itu saudara-saudara, saya lihat dia ada di Yerusalem. Ya. Satu hari dikepung oleh Raja Asyur dari Niniwe, Irak Utara. Aduh, dia ketakutan. Dia bilang, aku bayar upeti 3.000 talenta emas. Belum lagi peraknya. Ketakutan. Yerusalem kecil. Lalu kemudian dia dengar itu Raja Asyur menghina Tuhan Allahmu mana. Kok tidak melindungi kamu? Raja bilang, jangan dibalas. Diam dan berdoa. Lalu mereka kirim utusan kepada Nabi Yesaya. Dia laporkan semuanya di mana Allah dihina-hina. Tapi kemudian Nabi Yesaya berkata, Allah akan berperang ganti kamu. Itu sebabnya satu hari waktu Raja Sanherib menyerang Yerusalem, tentaranya kena sakit pandemi. 185.000 mati dalam satu malam. Waduh, Tuhan pakai pandemi, model apa saya nggak tahu. Yang mati itu 185.000 satu malam, baca itu. Ya. Dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja 18. Akhirnya raja itu lihat rakyatnya, tentaranya semua mati. Dia pulang kembali ke negerinya. Sampai di negerinya dia dibunuh mati. Tuhan membela kita. Jangan takut. Segala perkara. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kau turun tangan, Allah berpangku tangan masa bodoh. Mari kita mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya, maka hidupmu akan Allah bertindak atas hidupmu. Amin.